Selamat datang. Hari ini kita akan membongkar sebuah rahasia tentang kekuatan tak terlihat yang sebenarnya menjadi fondasi dari kekayaan. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana yang mungkin membuat kita berpikir ulang tentang kesuksesan finansial. Mengapa banyak orang gagal mencapai kebebasan finansial? Jawabannya ternyata bukan karena kurang pintar atau kurang bekerja keras. Seringkali penyebabnya adalah pola-pola psikologis, semacam musuh tersembunyi yang tanpa disadari justru menggagalkan usaha kita sendiri. Inilah poin utamanya. Sebelum sibuk mencari uang di luar sana, kita perlu melihat ke dalam diri sendiri. Kita harus memahami terlebih dahulu hubungan pribadi kita dengan uang. Selama ini kita sering diajarkan tentang pengetahuan finansial, strategi investasi, atau cara membaca pasar saham. Namun sebenarnya, yang menjadi pengendali utama adalah psikologi finansial kita. Psikologi inilah yang menentukan apakah kita akan mencapai tujuan atau justru gagal di tengah jalan. Yang menarik, semua kebiasaan finansial Anda, bahkan yang tampak aneh atau tidak masuk akal, sebenarnya bukan sesuatu yang irasional. Kebiasaan tersebut adalah respons yang logis dari pengalaman hidup yang telah Anda lalui, terutama yang berkaitan dengan risiko dan ketidakpastian. Perhatikan contoh Bill Gates. Ia dikenal sebagai seorang jenius dan sangat sukses. Namun kisah kesuksesan seperti dirinya juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan yang berada di luar kendali siapapun. Hal ini berlaku bukan hanya bagi tokoh besar, tetapi juga bagi kita semua. Karena keberuntungan tidak dapat dikendalikan, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah membangun sebuah sistem. Sistem yang cukup kuat untuk bertahan dalam berbagai kondisi, baik ketika kita beruntung maupun ketika menghadapi kesulitan. Dari pemahaman ini, kita bisa melangkah lebih dalam menuju sebuah kesalahpahaman mendasar tentang kekayaan. Kekayaan sejati ibarat sebuah gunung es. Apa yang terlihat di permukaan, mobil mewah atau rumah besar, hanyalah bagian kecilnya. Kekuatan yang sebenarnya justru berada di bawah permukaan dan sering tidak terlihat. Disitulah letak aset seperti investasi, obligasi, dan tabungan. Namun ada satu bahaya besar yang sering tidak disadari, yaitu inflasi gaya hidup. Ketika pendapatan meningkat, pengeluaran juga ikut meningkat. Akibatnya, meskipun penghasilan bertambah, kita tidak pernah merasa lebih aman secara finansial, karena standar hidup terus meningkat. Kenaikan gaji akhirnya menjadi tidak berarti. Bahkan banyak orang kaya sepanjang sejarah mengatakan bahwa jumlah uang yang dianggap cukup selalu terasa sedikit lebih banyak lagi. Inilah perlombaan tanpa garis akhir, sebuah jebakan psikologis yang membuat kita terus membandingkan diri dengan orang lain dan tidak pernah merasa puas. Kita sering membandingkan kehidupan kita yang penuh tantangan dengan kehidupan orang lain yang terlihat persempal di media sosial. Padahal, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar kehidupan mereka. Jika mengejar kekayaan yang terlihat hanya membuat kita lelah dan tidak pernah puas, lalu bagaimana cara membangun kekayaan yang sejati? Jawabannya bukan melalui langkah besar yang dramatis, melainkan melalui proses yang panjang. Bukan seperti lari cepat tetapi seperti maraton. Kekayaan tidak dibangun melalui satu tindakan besar yang luar biasa, melainkan melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Ada satu hal penting yang sering tidak disadari. Mentalitas untuk mencari kekayaan berbeda dengan mentalitas untuk mempertahankannya. Ketika membangun kekayaan, kita membutuhkan optimisme dan keberanian mengambil risiko. Namun ketika mempertahankan kekayaan, kita membutuhkan kewaspadaan dan pengendalian diri. Inilah alasan mengapa dua orang dengan strategi investasi yang sama bisa mendapatkan hasil yang sangat berbeda. Satu orang mampu tetap tenang ketika pasar bergejolak, sementara yang lain panik dan menjual asetnya dengan kerugian. Perilaku seringkali menentukan daripada strategi. Sekarang kita sampai pada bagian di mana semua gagasan ini menyatu, sebuah kesimpulan yang mungkin akan mengubah cara pandang kita tentang tujuan uang yang sebenarnya. Imbal hasil terbesar dari kekayaan bukan mobil mewah atau barang mahal. Nilai terbesar dari kekayaan adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Kendali atas waktu Anda. Inilah esensi kekayaan yang sebenarnya. Pemahaman ini mengubah cara kita mengambil keputusan finansial. Pertanyaannya bukan lagi,
apakah saya mampu membeli ini, tetapi menjadi, apakah keputusan ini membawa saya lebih dekat atau lebih jauh dari kebebasan saya. Ketika pola pikir ini mulai terbentuk, proses membangun kekayaan akan terasa lebih alami, bukan lagi sekedar usaha yang berat. Hal itu terjadi ketika identitas Anda berubah, dari seseorang yang ingin menjadi kaya, menjadi seseorang yang secara konsisten membangun kekayaan dengan pasien dan sistematis. Pada akhirnya, membangun kebebasan finansial sejati bukan soal siapa yang paling cepat atau paling pintar. Ini adalah tentang kesabaran, tentang konsistensi yang tenang, tentang memberi kesempatan kepada dua kekuatan terbesar dalam dunia keuangan untuk bekerja bagi kita, waktu dan bunga majemuk. Jika keduanya dibiarkan bekerja cukup lama, hasilnya bisa melampaui apa yang kita bayangkan.